Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mari kita baca Ummul Quran. Kita tujukan pada orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus pada mu'alif kitab Fathul Mu'in Bisyarhi Qurratil Ain bi Muhammadiddin Syekh Zainuddin Al-Malibari. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oke, mengawali pertemuan yang pertama, materi fikih dengan menggunakan kitab Fathul Mu'in untuk kelas 12 Fatah Hasim, baik putra maupun putri. Catatan awal yang kemudian harus diketahui bersama oleh para saudara, bahwa kitab Fathul Mu'in ini kalau kita membaca dalamnya, ini cukup menarik jika dibanding dengan kitab-kitab fikih yang lain. Misalnya kalau kita sejadarkan dengan kitab Fathul Qorib, di mana keunggulannya pada sistematika penyusunan dan kelengkapan perbabnya, Fathul Mu'in justru disusun tidak sedemikian terstruktur kayak yang ada di kitab Fathul Mu'in. Yang ada di kitab Fathul Qorib. Tapi bagi saya ini justru poin menarik. Ketika Fathul Mu'in itu tidak memulai pembabannya dengan Kitabut Thaharah, tapi justru langsung masuk di dalam sholat. Karena bagi pengarang kitab ini, kuncinya adalah di sholat itu, adapun posisi wudhu itu bagian dari prasyarat sholat. Sehingga dengan ditampilkan Kitabus Shalah, otomatis at-Thaharah juga tercakup di dalamnya. Itu pertama. Yang kedua, karena memang dari judulnya, kita perlihatkan judulnya ini adalah kitab Fathul Mu'in Bisyarhi Qurratil Ain bi Muhammadiddin. Ini sebenarnya awalnya adalah kumpulan dari fatwa-fatwa yang kemudian dielaborasi dalam bentuk syarah. Jadi Fathul Mu'in itu syarah, matanya adalah Qurratil Ain bi Muhammadiddin. Ini lebih bersifat kumpulan fatwa sebenarnya. Kemudian dihasyiai diantaranya oleh I'anatul Talibin atau kitab Tarshihul Mustafidin. Oleh karena sumber awalnya ini adalah sebuah fatwa, tentu di dalamnya nanti akan ditemukan banyak far'un, banyak tambihun, kasuistik hukum. Yang menariknya justru itu sangat identik dengan kehidupan kita di Indonesia. Sangat identik. Jadi misalnya ada problem nanti di bab hidayah atau al-hadiyah al-hadayah atau bab hadiah. Bagaimana kalau orang itu buuh? Dia ada orang tua ini nyunatkan anaknya dengan acara besar. Kemudian ada orang buuh. Itu kemudian bubuannya itu sebenarnya miliknya orang tua apa miliknya anaknya. Nah, ini kan khas Indonesia itu. Atau kemudian orang mengadakan resepsi perkawinan. Kemudian banyak orang buuh. Lah sebenarnya buuan itu miliknya orang tua dari anak yang dinikahkan atau miliknya anak yang dinikahkan itu. Itu dibahas di sini. Termasuk pula fatwa-fatwa yang cukup nyentrik sebenarnya juga muncul di Fathul Mu'in. Misalnya muncul pendapat atau dimuat di dalam kitab Fathul Mu'in tentang Rasul hayawan yang al-ma'kulil lahm. Jadi kotoran binatang yang halal dikonsumsi dagingnya.
semacam sapi, kerbau, dan sebagainya. Jika pada umumnya sebagaimana kita tahu hukumnya najis, tapi juga ditampilkan di sini pendapat ulama yang mengatakan itu tidak najis. Ini kan hal-hal yang saya kira menarik, sehingga akan justru menambah khazanah pengetahuan fikih kita. Nah, tapi memang prasyarat untuk mempelajari Fathul Mu'in ini menurut saya ya sebelumnya harus belajar kitab takrib terlebih dahulu atau kitab Fathul Qorib terlebih dahulu, agar kemudian ketika masuk di Fathul Mu'in ini sudah nyambung, karena ini semacam pengembangan dari khazanah-khazanah yang sudah ada itu. Bahasanya lugas, singkat juga untuk pembabannya, tidak misalnya kita bandingkan dengan kitab Fathul Wahab yang cenderung quote and quote sulit ya dibaca dan difahami secara utuh. Ini bahasanya cukup lugas, kan tetapi yang nanti jadi karakter lagi terkadang hubungan per kalimat, misalnya antara syarat dengan jawab itu kadang terlalu jauh. Jadi syaratnya ada di Surabaya, itu jawabannya ada di Jakarta. Nah, tapi itu justru menurut saya ciri khas dan karakteristik dari kitab Fathul Mu'in ini yang perlu kita apresiasi bersama. Oke, tentu sebelum masuk dalam materi Fathul Mu'in ini sebagai pembuka saja, membuka diskusi kita, pertemuan pertama kita. Pertama kita adalah soal apa sebenarnya itu fikih. Itu yang harus difahami terlebih dahulu. Tentu kita harus membedakan secara konsisten dan serius terma-terma yang banyak digunakan atau yang banyak kita dengar. Misalnya orang seringkali menyamakan antara hukum Islam, menyamakan antara syariah, menyamakan fikih dalam satu pemahaman yang sama. Tentu tidak demikian halnya. Karena dalam kajian-kajian lebih lanjut, ternyata makna misalnya hukum Islam itu mencakup banyak hal. Fikih itu hukum Islam, syariah itu hukum Islam, fatwa misalnya yang diterbitkan oleh MUI itu juga hukum Islam, produk lembaga Bahsul Masail NU itu hukum Islam, produk Majelis Tarjih Muhammadiyah itu juga hukum Islam, termasuk produk-produk legislasi dari negara-negara Muslim itu juga terkategori sebagai hukum Islam. Misalnya peninggalan kerajaan Turki, ada Majalatul Ahkam sekitar 20 jilid itu yang memuat juga hukum-hukum Islam. Jadi makna ini kemudian begitu luas. Terma yang kedua yang juga harus difahami adalah terma syariah itu sendiri. Jadi, karena orang seringkali misalnya menyamakan antara syariah dengan fikih, padahal dua terma ini ya ada kesamaannya, tapi perbedaannya juga cukup mencolok. Orang mengingkari syariah itu berakibat kufur. Tapi orang mengingkari fikih itu tidak kufur. Nah, pertanyaannya syariah itu apa? Ya, syariah itu ajaran pokok dalam agama itu. Kewajiban sholat itu syariah, sholat 5 waktu maksudnya. Kewajiban zakat itu syariah, kewajiban haji itu syariah. Tapi soal sholat cara menghadap kiblatnya itu apakah harus menghadap langsung atau cukup arahnya, atau harus melihat langsung, itu bagian dari fikih, bukan syariah. Orang sholatnya berapa kali gerakan yang membatalkan dan seterusnya, itu bingkainya adalah fikih, bukan syariah. Sedangkan terma yang ketiga yang hari ini kita pelajari sebagai pembuka diskusi kita,
itu adalah terma fikih. Nah, di antara khazanah fikih itu tertulis dan terdokumentasi dalam kitab Fathul Mu'in ini karyanya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ini guru-guru atau masyayikh kita dari Indonesia ya jalurnya ya sampai ke Syekh Zainuddin Al-Malibari. Oke, jadi di dalam kitab Fathul Mu'in nanti ini Fathul Mu'in ini gabungnya di madhab Imamuna Asy-Syafi'i. Karena secara genealogi keilmuan atau nasab keilmuan memang kesana jalurnya. Jadi yang pertama, kalau tidak ada di mu'innya nanti bisa dilihat di Yanatu Tolibinnya. Dikatakan bahwa al-fiqhu lughatan al-fahmu. Untuk master ya. Jadi pemahaman. Sehingga dari sisi bahasa, setiap orang yang paham terhadap segala hal, saya ulangi, setiap orang yang paham terhadap hal tertentu, nah, sebenarnya dia disebut sebagai al-faqih, tapi secara lughatan, bukan secara istilahan. Sampai memahami misalnya ilmu qiraah itu juga al-faqih dalam konteks lughatan, bukan secara syar'an atau istilahan. Jadi setiap hal yang difahami itu adalah fikih. Nah, makanya kalau ada hadis yang bunyinya mayuridillah, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah khairan, tentang kebaikan, yufaqihu fiddin, nah, dia akan difahamkan terhadap ilmu agama, bukan kemudian dijadikan orang alim fikih, bukan, tapi difahamkan tentang urusan agama. Jadi al-fiqhu secara lughatan. Yang kedua, secara syar'an secara istilahan. Jadi istilah itu mattafaqa qaumun khossun ala amrin khos. Jadi kesepakatan komunitas tertentu terhadap satu hal tertentu itu istilah. Misalnya mahwa pulpen, misalnya mengapa alat tulis itu yang biasa kita tulis disebut pulpen secara istilah. Tentu itu merupakan satu kesepakatan komunitas tertentu, satu hal tertentu yang dalam perumusannya pasti membutuhkan waktu yang cukup panjang sehingga menjadi sebuah kesepakatan. Al-fiqhu secara istilah, ya tentu istilahnya ulama fikih, dikatakan sebagai yang pertama unsurnya adalah al-ilmu. Ada lengkapnya al-ilmu bil ahkam asyariyah al-amaliyah al-muqtasabu min adillatiha tafsiliyah. Jadi al-ilmu ini kalau kita kaitkan misalnya dengan teori tingkatan kebenaran, jadi yang pertama hal yang pasti salah itu adalah al-batil. Itu pasti salah, itu pasti. Yang kedua adalah al-wahm. Jadi al-wahm ini biasanya kiai kita, misalnya Romo Yai Jamal dawuh kalau al-wahm itu tingkat kebenarannya hanya kisaran sampai maksimum 25% di bawah zon. Jadi hanya praduga saja, jadi sebelum dugaan. Kemudian naik menjadi asyak. Asyak itu tingkat kebenarannya 50-50, 50-50, mungkin benar, mungkin salah. Kayaknya benar, tapi kayaknya juga salah, itu asyak. Makanya orang yang ragu itu biasanya disebut orang bingung. Mau maju, apa mundur, apa nganan, apa ngiri, ini orang bingung. At-taraddud, asyak. Atasnya asyak ini azon. Azon itu dugaan yang tingkat kebenarannya maksimum mencapai 75%. Itu azon. Dan yang terakhir adalah al-yakin atau al-ilmu, itu tingkat kebenarannya 100%. Sebenarnya cukup menarik kalau kemudian para ulama itu mendefinisikan fikih itu sebagai al-ilmu.
Sisi kemenarikannya terletak pada bukankah al-ilmu itu berarti satu kebenaran tunggal, sehingga tidak menerima kemungkinan salah. Beda dengan adzon. Nah, kalau adzon itu mungkin menurut orang yang menduga benar, tapi menurut orang lain dugaan itu bisa menjadi salah. Artinya tingkat kebenarannya masih cukup relatif ya, dibanding dengan al-ilmu. Nah, bukankah fikih itu produk ijtihad? Tapi mengapa produknya disebut sebagai al-ilmu? Nah, pada titik inilah kemudian bisa dibaca di sarahnya di kitab I'anatul Thalibin bahwa al-ilmu yang dimaksud di situ adalah adzon. Jadi dugaan sebenarnya. Lah mengapa dugaan kemudian dikatakan sebagai al-ilmu? Karena begini. Teori kebenaran itu di dalam agama, khususnya dalam memahami hukum syar'i, itu ada dua. Ada teori kebenaran yang disebut dengan al-musawwibah. Dari kata as-shawab. Shawab itu benar, al-musawwibah itu berarti membenarkan. Setiap produk fikih yang menerima perbedaan, itu pakai teori ini. Al-musawwibah. Secara umum garis besar teori ini mengatakan bahwa seluruhnya benar. Jadi kebenaran itu tidak tunggal. Kebenaran itu jamak. Setiap orang berhak menemukan kebenarannya sendiri-sendiri. Ini musawwibah. Ini kita banyak temukan, misalnya munculnya 4 madhab. Dari madhab yang masyhur itu ya yang kita pakai. Imamuna al-Hanafi, Imamuna al-Malik, Imamuna Syafi'i, Imamuna Ahmad. Sekian ribu permasalahan yang beliau berbeda. Padahal ini kalau kita urutkan, genealogi keilmuannya nyambung, khususnya di madhab Imamuna Syafi'i. Imam Hambali muridnya Imamuna Syafi'i, Imamuna Syafi'i itu muridnya Imam Malik, Imamuna Syafi'i itu cucu muridnya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu punya murid, lah muridnya ini jadi gurunya Imamuna Syafi'i. Itu berbeda semua. Banyak kasus. Tapi bahwa perbedaan-perbedaan ini dalam konteks keagamaan dianggap benar seluruhnya. Memakai teori al-musawwibah itu. Karena kebenaran tidak tunggal. Tentu kita banyak mendengar ya, misalnya guru-guru kita yang menceritakan bagaimana cara kita bersikap. Misalnya Imamuna Syafi'i mengatakan ra'yi shawab, pendapat saya benar. Yahtamilul khata', tapi masih mengandung kemungkinan salah. Sebaliknya ra'yukal khata', pendapatmu salah, tapi yahtamilus shawab, masih memungkinkan ada kebenaran di situ. Nah, ini musawwibah, seluruhnya benar berdasarkan hadis kurang lebih yang maknanya idastahadal hakim. Ketika seorang hakim itu dimintai pertanyaan hukum untuk beristihad ya. Kemudian fastahad, dia beristihad dengan seperangkat keilmuannya, kemampuannya dia beristihad. Fa'asoba, kemudian hasil istihadnya itu benar secara hakikiah. Falahu ajrun, dia punya 2 pahala. Pahala istihad dan pahala kebenarannya itu. Sebaliknya wain akhto'ah, kalau salah gimana? Jika dia salah, falahu ajrun wahid. Dia memiliki 1 pahala istihadnya itu. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar teori al-musawwibah itu. Seluruhnya benar. Karena sudah didasarkan atas pemikiran yang benar, integritas yang terjamin, dan seterusnya. Oleh karena setiap produk istihad ini dianggap benar seluruhnya inilah, kemudian produk fikih itu disebut sebagai al-ilmu. Karena kebenarannya 100% mengikuti teori al-musawwibah itu. Apalagi nanti kalau dalam pembahasan di dalamnya, nanti muncul juga misalnya satu dobit ya, dobitul fikhi. Jadi bukan qawaidul fiqh, bukan qaidatul fiqh, tapi dobitul fiqh.
Ya, bedanya pada cakupannya ya. Kalau kaidah fikih itu hampir seluruh bab, kalau dobit itu dalam masalah tertentu. Nah, di dalam dobitul fik nanti juga ada di dalam ini bahwa al ibrah fil ibadah itu bima fi nafsil mukallaf. Jadi ukuran keabsahan sebuah ibadah itu sebenarnya mengikuti pada dugaan orang yang melakukan itu. Misalnya dalam konteks wudhu, orang wudhu itu kan harus meratakan wajah misalnya. Tapi siapa yang sudah menjamin bahwa kita benar-benar sudah meratakan wajah kita dengan air? Kita tidak bisa memastikan secara utuh misalnya. Tangannya kemudian harus rata dengan air, airnya harus mengalirnya dengan air yang mutlak. Kita nggak pernah tahu soal itu. Tapi bahwa kita sudah menduga bahwa kita sudah mengalirkannya, kita sudah meratakannya, ya sudah cukup. Jadi bima fi dhonnil mukallaf, la binafsil amr. Nah, ini soal ibadah. Dan itu dianggap sah. Ya, dianggap sah. Dobitul fikih. Ini untuk membuktikan bahwa teori musoibah itu betul-betul ada. Yang kedua, teori al-mukhotti'ah. Teori mukhotti'ah itu hanya menerima satu kebenaran. Misalnya kita berakidah bahwa Allah itu satu, ya sudah satu. Kalau orang mengatakan Allah itu dua, ya itu urusan orang lain dan itu jelas kufurnya. Karena pasti salahnya. Nah, jadi kalau sudah wilayah-wilayah akidah itu menyangkut teorinya adalah mukhotti'ah. Terma yang kedua yang dipakai ulama untuk mendefinisikan fikih sehingga nanti bisa jamek manek sebagaimana syarat pendefinisian adalah al-ilmu bil ahkam. Pengetahuan ini, keilmuan ini bersifat atau berkaitan dengan hukum-hukum. Bersifat dengan hukum-hukum. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan usul fikih yang jenengan sudah pelajari itu, al-hukmu lughatan itu isbatu syai'in ala syai'. Jadi menetapkan satu hal atau atas hal tertentu. Dalam bahasa lain menstatuskan sebuah hal. Jadi ada perangkat hukumnya, misalnya sudah ada wajib, sunnah, makruh, karohah atau makruh, ibahah, haram itu kita lekatkan pada satu peristiwa hukum atau aktivitas hukum atau perbuatan dan seterusnya. Inilah hukum. Ya, dalam makna fikih atau lughatan. Sebab nanti kalau dalam makna yang lain misalnya hukum di dalam makna usul fiqh ya bukan lagi isbatu syai'in ala syai'in tapi langsung khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin itu kalau dalam konteksnya adalah usul fikih. Konteksnya adalah fikih. Sehingga karena karakteristik fikih itu adalah harus bil ahkam, maka yang muncul nanti sifatnya adalah preskriptif. Jadi menerapkan satu hal atas hal yang lain, bukan deskriptif. Kalau deskriptif hanya mengurai saja, tanpa menentukan status hukumnya. Nah, itu al-ahkam. Yang berikutnya adalah hukum ini berkaitan dengan asyariyah. Bukan al-adiyah, bukan al-aqliyah. Kalau al-aqliyah itu biasanya dibahas di dalam ilmu tauhid ya, atau ilmu kalam, itu al-aqliyah, bahwa tidak mungkin Allah itu atau Tuhan itu double, kalau double nanti Tuhannya tukaran misalnya. Itu wilayah-wilayah aqliyah. Nah, fikih tidak bicara aqliyah, tapi syariah. Fikih juga tidak bicara soal al-urfiyah, bahwa api itu membakar, bahwa matahari itu bisa menjadikan panas dan seterusnya. Nah, jadi fikih bicara al-ahkam, as-syariah. Kemudian yang al-amaliyah, sifatnya adalah terapan, bukan akidah, bukan sebuah keyakinan. Jadi al-amaliyah, jadi perbuatan-perbuatan. Orang berbuat apa, dapat status apa. Dalam konteks inilah maka perlu kita catat dalamnya Rasul misalnya nahnu nahkumu bil dhawahir wallahu yatawalla bisarair. Bahwa apa yang tampak itulah yang dilabeli hukum. Bahwa apa yang tidak tampak, yang kita tidak tahu, ya sudah itu urusannya Allah. Ini masyhur kaidah itu. Nahnu nahkumu bil dhawahir wallahu yatawalla bisarair. Ini kalau orang konsisten tentang semacam pernyataan ini jadi menarik.
meskipun merugikan. Ada satu riwayat misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Suatu saat itu pakaiannya dicuri oleh seorang Yahudi. Jelas. Tapi problemnya kemudian Ali bin Abi Thalib tidak punya saksi bahwa pakaiannya itu dicuri. Akhirnya hakim memutuskan bahwa Yahudi tidak bersalah karena Abi Thalib tidak berhasil mendatangkan saksi sebagaimana sebuah tata cara dalam orang mendakwa di dalam Islam itu kan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Jadi kewajiban mendatangkan saksi itu bagi orang yang mendakwa orang lain. Abi Thalib mendakwa Yahudi itu mencuri, maka dia harus ada saksi. Dan bagi yang didakwa wal yaminu 'ala man ankara, dia punya hak mengingkari, menolaknya dengan cara bersumpah. Nah, karena dalam konteks percurian itu tadi Ali bin Abi Thalib tidak punya saksi, ya udah hakim memutuskan bahwa tidak terjadi pencurian, bahwa apa yang dipakai oleh Yahudi itu orang Yahudi, milik Yahudi sendiri. Apakah keputusan hakim itu dianggap salah? Tentu tidak. Tentu tidak, karena dia mendasarkan diri pada hal yang tampak di persidangan, bahwa Abu Thalib tidak mampu mendatangkan saksi. Nah, ini mengkarakteristik fikih. Meskipun demikian, setelah diputuskan hakim itu tadi, akhirnya Yahudi ini mengakui kealiman dan konsistensi Ali bin Abi Thalib dalam beragama. Akhirnya dia justru masuk Islam. Nah, jadi fikih bicara al-amaliyah. Nah, produk al-ilmunya itu, jadi al-muktasabu, tidak dibaca al-muktasabi, al-muktasabu, al-ilmu itu hasilnya dari mana? Dihasilkan dari mana? Al-muktasabu yang dihasilkan bil adillah. Jadi produknya itu dihasilkan melalui istihad. Al-muktasabu min adillati tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terinci. Nah, tentu ada ad-dalil itu yang sifatnya bukan tafsiri tapi ijmali. Dalil ijmali itu biasanya munculnya di khazanah usul fikih, misalnya al-aslu fil amri yadullu alal wujub, al-aslu fil nahyi yadullu ala tahrim, illa idadala dalil ala khilafi. Itu munculnya usul fiqh kalau adillah yang ijmaliyah. Tapi kalau adillah yang tafsiliyah ini fikih. Misalnya, apa dalilnya wajibnya sholat? Hakimis sholat. Dari hakimis sholat muncul wujubis sholat. Nah, itu fikih. Jika fikih harus memiliki landasan yang jelas. Saya ulangi, fikih harus memiliki landasan yang jelas dengan dalil-dalil yang terinci. Nah, dalam perkembangannya nanti adillatil ahkam, dalil-dalil hukum itu ada 4 yang disepakati. Yang pertama kitabullah, yang kedua sunnatu rasulillah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Setelah itu ada istihsan, al-maslahah, al-mursalah, al-urfu, saddu dzari'ah, fathu dzari'ah, syar'u man qablana. Tapi selain 4 itu tidak disepakati, yang disepakati adalah 4 itu. Jadi kalau tidak dari kitabullah, sunnatul rasul, ijma', kemudian qiyas, ini 4 madhab menerima itu. 4 dalil ini oleh seluruh madhab usul fiqh menerima itu. Nah, madhab usul fiqh itu tidak 4 tapi 2. Jadi kelompok al-ahnaf sama kelompok al-mutakallimin. Kelompok al-ahnaf sama al-mutakallimin. Hanya ada 2. Kalau dipolarisasi dari 4 madhab itu, Imamuna Syafi'i itu masih satu rumpun, satu kelompok lah, misalnya dengan Imamuna Malik, Imamuna Ahmad. Oleh Imamuna Hanafi beda. Meskipun demikian, moderasi dalam berfikih di khazanah madzhab Imamuna Syafi'i begitu tampak dengan produk qiyas itu. Nah, karena qiyas itu sebenarnya menggabungkan antara dalil dengan akal melalui proses qiyas atau analogi atau logika formal, gitu ya. Jadi ada premis mayor, ada premis minor, ada konklusi. Jadi kita beruntung sebenarnya bermadzhab Imamuna Syafi'i karena madzhab ini berada di tengah. Nah, di tengah
dihimpit antara dua madhab yang tanda petik sama-sama ekstrim. Madhab yang pertama Ahlur Ra'yi, ini Imam Hanafi, karena jauh dari Baghdad, karena berada di Baghdad, Irak ya, jauh dari Madinah yang pusat hadis, makanya hadis itu kalau tidak betul-betul sahih tidak diterima. Sahih pun harus yang dengan derajat tertentu, ahad pun tidak diterima, apalagi mursal tidak diterima. Nah, memang jauh, khawatir nanti ada pemalsuan hadis dan seterusnya. Berbeda dengan madhab Imam Malik di Madinah, Imam Hambali di Madinah cenderung menerima hadis secara seluruhnya. Ini dua kubu sebenarnya. Makanya kadang muncul satu pernyataan, jadi saling serang terus sekarang saling mentweet begitu ya. Jadi yang ulama hadis itu ngelokno terhadap ulama Ahlur Ra'yi, ahli akal itu. Agama kok ngakal tok, tidak ada dalilnya. Nah, yang Ahlur Ra'yi, pengikutnya Imam Hanafi atau yang sepaham itu juga menyerang balik. Orang ahli hadis itu goblok-goblok karena nggak mau mikir, hanya menyampaikan saja. Lah mazhab Imam Syafi'i dengan usul fikih yang ada itu, yang dikembangkan oleh beliau melalui pola qiyas itu, justru mengakomodir keduanya. Satu sisi tetap harus ada dalil, satu sisi bahwa penggunaan logika itu harus tetap muncul melalui metode qiyas yang selama ini panjenengan seluruhnya sudah belajar soal qiyas itu. Harus ada dalil, harus ada hukum asal, harus ada farq juga, dan yang terutama harus ada ilat, karena ilat itulah keyword untuk menyambungkan antara hukum asal dengan hukum farq. Gambaran-gambaran fikih yang telah saya sampaikan itu, maka kesimpulannya adalah kita harus tahu bahwa dalam fikih itu pasti berbeda. Saya ulang, dalam khazanah fikih itu pasti terjadi perbedaan. Kalau orang ingin sepakat dalam fikih, seluruhnya hanya satu fikih itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Satu kejadian aja bisa dilihat dalam berbagai aspek. Saya ambil contoh begini. Contoh, misalnya kita melihat ringin contong, gitu ya. Yang rumahnya dari Surabaya, saya tanya, Mas, sampai rumahnya mana Surabaya? Ringin contong itu ada sebelah mana? Di sebelah barat. Rumahnya Lamongan, tak tanya, ringin contong itu sebelah mana, Mas? Sebelah selatan. Rumahnya Madiun, saya tanya, ringin contong sebelah mana? Itu ada di sebelah timur. Rumahnya Malang, Kediri, saya tanya, ringin contong ada di mana? Ada di sebelah utara. Ringin contongnya satu, tapi bahwa simpulannya akan menjadi berbeda tergantung pada tempat berpijak melihatnya. Begitu pula fikih, bergantung pada kemampuan berpikir berlogika, kemampuan terhadap pengetahuan khazanah yang ada, kemampuan memahami problematika yang ada, sehingga simpulannya pasti berbeda. Jikalapun sama, itu hanya berapa kasus, itu pun hanya wilayah-wilayah syariah yang sama. Untuk wilayah fikih pasti berbeda. Oleh karena itu jangan kemudian berkeinginan punya pemikiran misalnya fikih itu harus seragam semua, itu tidak mungkin. Pasti berbeda. Pasti. Dan perbedaan itu sebuah rahmat bagi kita semua. Sebagaimana dawuhnya Rasul, ikhtilaful ummah rahmah. Perbedaan al-ummah, ulama menafsirkan bahwa ulama mengartikan al-ummah itu adalah al-ulama al-mustahidun, adalah rahmah. Artinya perbedaan para ulama al-istihad itu merupakan rahmat bagi pengikut-pengikutnya. Sehingga kita misalnya melakukan ibadah haji misalnya, kesulitan mengikuti mazhab Imam Syafi'i, ya geser pada Imam Malik. Apakah boleh? Boleh. Laisa lil ami madhabun muayyan. Bagi orang yang awam kayak kita begini, kita tidak terikat oleh madhab tertentu. Artinya pindah pun boleh. Beda dengan ulama yang derajatnya al-mustahidun, ulama tarjih misalnya, atau ulama mustahid madhab misalnya, itu tidak boleh pindah-pindah. Tapi bagi kita pengikut ini, kita bisa ambil madhab mana, madhab selama memang tidak mencampur adukkan atau mentalfek, dan tidak dalam motif tatabu rukhos, hanya mencari keringanan-keringanan saja. Karena di dalam agama, di dalam hukum itu pasti di satu sisi ada beratnya,
di satu sisi ada ringannya. Di madhab lain juga sama, satu sisi ada ringan, satu sisi ada berat. Itu dawuhnya Syekh Sya'roni ya dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra. Kita ambil contoh misalnya begini, di madhab Imam Syafi'i, berwudunya ringan. Tapi dari sisi membatalkannya cukup berat. Sentuhan meskipun tanpa syahwat dengan al-ajnabiyah, tanpa aling-aling, batal. Di madhab yang lain, Imam Malik misalnya, proses wudunya cukup berat. Harus diratakan ya, dengan digosok-gosok, tidak cukup digerujukan saja. Tapi dari sisi membatalkannya, ini ringan. Jadi sebenarnya tidak ada hukum itu ringan seluruhnya, berat seluruhnya. Jadi satu aspek ada beratnya, di lain pihak juga ada ringannya. Itu demikian untuk pembuka pertemuan kita. Yang terpenting kita harus satu pemikiran, kita harus satu pandangan, kita harus satu persepsi bahwa mempelajari fikih itu sebenarnya adalah mempelajari perbedaan, yang tentu perbedaan ini orientasinya adalah justru rahmat bagi seluruh umat Islam, ya, sepanjang bahwa didasarkan pada dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan oleh orang yang mempunyai integritas di bidangnya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.